Kesabaran adalah kunci dalam bertani, seperti halnya menunggu hujan untuk menyuburkan tanah kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik bahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya, Ahmad Sultoni. Menanam cabai di musim kemarau memang memerlukan perhatian yang cukup ekstra, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah penyakit kuning. Penyakit kuning atau bule dapat mengancam pada gagal panen. Penyakit bule ataupun penyakit kuning pada tanaman cabai disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu penyebabnya adalah kutu tubul yang membawa virus tersebut. Nah, pada video kali ini sahabat tani, saya akan memberikan beberapa tips untuk mengurangi ataupun menghilangkan serangan kutu tubul. Nah, seperti apa tips dan juga triknya? Selengkapnya setelah yang satu ini. Nah, baik sahabat tani, karena saat ini sudah mulai musim kemarau yang bisa dikatakan cukup terik panasnya sahabat tani. Nah, maka dari itu sahabat tani, biasanya saat musim kemarau untuk serangan kutu-kutuan yang menyebabkan nanti menjadi virus kuning itu lebih merajalela sahabat tani. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tips sahabat tani agar untuk mengurangi serangan kutu kebul atau kutu-kutuan dan juga nanti untuk efek dari adanya virus kuning ataupun virus bule bisa sedikit diminimalkan sahabat tani. Nah, tips yang pertama sahabat tani, sebisa mungkin melakukan pengolahan tanah dan juga pemupukannya secara berimbang. Pengolahan tanah dan juga pemupukan berimbang, hal ini bertujuan untuk menghilangkan ataupun memperkecil sumber infeksi dan juga memperbaiki tekstur tanah sahabat tani. Waktu pengolahan tanah, sebisa mungkin bersihkan lahan dari gulma, inang, virus dan juga sisa-sisa tanaman sebelumnya. Sebisa mungkin gunakan pupuk kandang yang matang dan juga keseimbangan nutrisi seperti nitrogen, fosfor dan juga kaliumnya dan juga berbagai keseimbangan nutrisi yang lainnya sahabat tani. Dan sebisa mungkin dosis penggunaan pupuk dilakukan secara tepat. Hal ini dilakukan agar untuk meminimalkan serangan virus ataupun kutu-kutuan ataupun juga serangan OPT-nya sahabat tani. Nah, jadi sebisa mungkin untuk melakukan pengolahan tanah yang secara maksimal sahabat tani. Nah, seperti pupuk kandang yang sudah matang dan juga beberapa bekas tanaman sebelumnya sebisa mungkin dihilangkan sahabat tani. Nah, tips yang kedua dari saya sahabat tani, sebisa mungkin menggunakan mulsa yang hitam perak sahabat tani. Penggunaan mulsa plastik yang hitam perak ini bertujuan untuk memantulkan sinar matahari sehingga serangga, hama ataupun kutu-kutuan tersebut tidak terlalu menyukainya sahabat tani. Selain itu, dengan sahabat tani menggunakan mulsa hitam perak, hal ini juga bisa menghambat pertumbuhan gulma sahabat tani, dan ketika gulma bisa sedikit dihambat, maka untuk patogen tanah bisa sedikit diminimalkan sahabat tani dan juga nanti tidak menjadi sarang dari kutu-kutuan tersebut sahabat tani. Tips ketiga dari saya untuk meminimalkan adanya kutu-kutuan, sebisa mungkin sahabat tani bisa melakukan penanaman tanaman penghadang. Penanaman tanaman penghadang, hal ini bertujuan untuk menghalangi serangga vektor dan juga kutu-kutuan tersebut sahabat tani, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya sahabat tani. Dengan adanya penanaman tanaman penghadang, cabai yang sahabat tani tanam akan bisa sedikit diminimalkan dari serangan penyakit sahabat tani. Tanaman penghadang yang dapat digunakan seperti contohnya adalah jagung dan juga berbagai tanaman lainnya sahabat tani. Jagung bisa sahabat tani tanam 5 ataupun 6 baris secara rapat pada luar lahan sahabat tani. Nah, penanaman jagung ini sebisa mungkin dilakukan 2 ataupun 3 minggu sebelum tanaman cabai ditanam sahabat tani. Jadi secara singkatnya nanti tanaman jagung ini berguna agar serangan kutu-kutuan ataupun kutu kubul tersebut dihadang oleh tanaman jagung yang sebelumnya sahabat tani tanam. Tips keempat dari saya untuk meminimalkan ataupun mengurangi dari serangan kutu kubul ataupun kutu-kutuan, sahabat tani dapat melakukan sanitasi lahan dan juga mencabut tanaman yang sudah terjangkit virus ataupun penyakit sahabat tani. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan sumber infeksi ataupun penyakit yang dapat ditularkan dari tanaman yang sudah terjangkit virus ataupun penyakit tersebut sahabat tani. Hal ini dilakukan dengan cara selalu monitoring
tanaman sahabat tani. Nah, sebisa mungkin ketika tanaman cabai ataupun ada tanaman yang padanan sahabat tani sudah terserang virus ataupun terserang penyakit, sebisa mungkin dimusnahkan ataupun diganti dengan tanaman cabai yang baru sahabat tani. Nah, mungkin tips kelima dari saya sahabat tani untuk mengurangi ataupun meminimalkan serangan kutu kebul yang bisa mengakibatkan adanya virus kuning ataupun virus bule padanan sahabat tani dapat melakukan pergiliran ataupun rotasi tanaman sahabat tani. Pergiliran ataupun rotasi tanaman dapat sahabat tani lakukan untuk mengurangi sumber infeksi sahabat tani. Nah, jadi ketika sahabat tani saat ini menanam cabai, nanti selanjutnya sahabat tani bisa merotasi ataupun melakukan pergiliran seperti penanaman padi atau penanaman tanaman lainnya sahabat tani. Hal ini dilakukan agar untuk sumber infeksi ataupun virus dari tanaman sebelumnya bisa sedikit diminimalkan sahabat tani. Jadi virus ataupun penyakit tersebut tidak berada pada lahan sahabat tani dalam jangka waktu yang lama sahabat tani ataupun pada tanaman yang sama sahabat tani. Lalu tips ketujuh dari saya, ini adalah tips yang bisa dilakukan agar untuk serangan kutu-kutuan ataupun serangan virus kuning bisa sedikit diminimalkan, bahkan bisa dihilangkan sahabat tani, yakni sahabat tani bisa menanam tanaman cabai yang sudah tahan terhadap virus sahabat tani. Dengan penggunaan tanaman ataupun varietas yang sudah tahan terhadap virus, maka sahabat tani tidak perlu khawatir lagi dari serangan kutu kebul ataupun serangan kutu-kutuan yang membawa virus kuning tersebut sahabat tani. Dan ketika sahabat tani menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus, maka sahabat tani tidak perlu melakukan beberapa tips sebelumnya sahabat tani, karena memang ketika tanaman cabai sudah tahan terhadap virus, maka untuk serangan virusnya bisa sangat diminimalkan sahabat tani. Dan sahabat tani juga bisa melihat tanaman ataupun cabai di samping saya. Tanaman cabai ini adalah cabai Absolute 69 yang sudah sekitar 150 harian sahabat tani. Nah, walaupun ini saat ini musim kemarau dan serangan virusnya pada samping-samping tanaman ini sangat merajalela, akan tapi ketika ini menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus, maka tidak perlu khawatir lagi dari pengusiran kutu kebul ataupun meminimalkan serangan virus kuningnya sahabat tani, karena memang sudah terbukti cabai Absolute 69 ini tahan terhadap virus sahabat tani. Nah, ini bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun sudah petikan yang cukup banyak dan sekitar umur 150 harian dengan tahan terhadap virus, maka sudah tidak perlu khawatir lagi sahabat tani. Tidak perlu memberikan insek ataupun racun yang mengusir bule ataupun yang mengusir kutu-kutuan. Jadi secara tidak langsung ketika menanam cabai yang tahan terhadap virus, ini merupakan salah satu penghematan sahabat tani, karena memang dari tadi sudah mulai buahnya cukup banyak karena memang tidak ada virus kuningnya. Ketika cabai sudah terserang virus kuning, itu secara tidak langsung untuk produktivitasnya akan menurun sahabat tani. Nah, ini juga tips bagi sahabat tani ketika pada musim kemarau sebisa mungkin mencoba ataupun menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus sahabat tani. Dan ini adalah keunggulan sahabat tani dari cabai yang sudah tahan terhadap virus. Ketika ditanam pada musim kemarau tidak perlu khawatir lagi ataupun sahabat tani tidak perlu melakukan pengerjaan yang ekstra untuk meminimalkan serangan virus kuningnya sahabat tani. Dengan perawatan yang tepat dan juga tindakan pencegahan yang baik, penyakit kuning pada tanaman cabai dapat dikendalikan bahkan di musim kemarau seperti saat ini sahabat tani. Kesabaran dan juga ketelatenan adalah kunci sukses dalam bertani. Semoga musim kemarau pada kali ini dapat menghasilkan panen yang melimpah dan juga tanaman cabai yang sehat sahabat tani. Nah, mungkin itu adalah beberapa tips dari saya sahabat tani. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.